Saya sebagai rakyat jelata berani untuk pastikan, jika Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri tetap keras kepala untuk mengusung Puan Maharani sebagai calon presiden di pemilu 2024, maka bisa dipastikan pula bahwa itu adalah awal kehancuran dari PDIP itu sendiri. Pesan saya, tolong dengarkan suara rakyat, bukan suara elit partai PDIP. Rakyat yang memilih, rakyat yang menilai, dan rakyat yang menentukan. Jangan pernah sia-siakan seruan hati nurani dari rakyat jelata. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang diproduksi langsung di Bali dan memiliki 81 rempah alami. Minyak Prabu membantu dalam menyembuhkan segala jenis penyakit, serta minyak Prabu mudah dibawa kemana saja. Buat apa ragu lagi? Gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Sebagai partai, PDIP adalah salah satu atau mungkin satu-satunya yang memperhatikan kaderisasi dengan baik. Mereka mendirikan sekolah partai untuk menyiapkan kader-kadernya menjadi pemimpin bangsa. Dan anak-anak PDIP yang sejak dulu digembleng, itu sudah jadi. Kita tahu, ada Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, ada Tri Risma Harini, ada Azwar Anas, ada Ganjar Pranowo, dan masih banyak lagi. Kemampuan mereka telah diakui, bukan hanya oleh internal PDIP sendiri, tapi juga oleh masyarakat luas di Indonesia. Namun, menghadapi Pilpres 2024, sikap PDIP sekarang sangat membingungkan. Mengapa Ganjar Pranowo, kader PDIP yang menempati peringkat teratas di semua lembaga survei, justru mau dimatikan? Yah, Ganjar Pranowo, seorang anak muda yang sejak mahasiswa dididik oleh PDIP, bahkan digembleng khusus oleh Taufik Kemas dan Megawati itu sendiri. Tapi kenapa setelah besar justru mau dibunuh sendiri? Bukan hanya sekali, tapi sudah berkali-kali. Kita ingat bagaimana Ganjar Pranowo diisolasi dari acara partainya sendiri. Tidak diundang di pesta ulang tahun PDIP yang acaranya digelar di wilayah Ganjar itu sendiri. Ketika kemudian peristiwa isolasi itu membuat Ganjar semakin moncer, PDIP semakin tidak diterima. Ganjar Pranowo dipanggil dan disidang. Dia divonis penjara kota. Tidak boleh kemana-mana, kecuali acara dinas gubernur dan yang berhubungan dengan agama. Organisasi alumni Universitas Gadjah Mada di mana Ganjar Pranowo jadi ketua umumnya. Tapi percobaan pembunuhan itu rupanya gagal mematikan Ganjar Pranowo. Pria berambut putih yang namanya semakin berkibar itu benar-benar membuat PDIP meradang. Mereka menunggu momentum untuk menghabisi Ganjar Pranowo. Akhirnya, momentum itu muncul ketika Ganjar Pranowo menyatakan siap untuk menjadi calon presiden dalam wawancara di stasiun BTV. Kesiapan Ganjar Pranowo itu langsung membuat tanduk-tanduk PDIP keluar. Ganjar akan dipanggil dan disidang. Jika kemarin-kemarin hanya kartu kuning, mungkin kali ini PDIP akan menjatuhkan kartu merah
pada seorang Ganjar Pranowo. Talak 3 alias dipecat. Hebat. Hanya bilang siap sudah menjadi masalah besar. Padahal Ganjar tidak deklarasi. Ia hanya menjawab pertanyaan wartawan. Jika mengikuti wawancara itu secara keseluruhan, jawaban pun masih dalam koridor. Ganjar Pranowo bilang bahwa jika diberi mandat partai, dalam hal ini adalah PDIP, maka sebagai kader, sebagai anak bangsa, mau tidak mau harus siap. Coba, apa yang salah dari jawaban Ganjar Pranowo ini? Ia adalah kader tulen yang dididik sejak muda dalam balutan ideologi marhaen, yang dipersiapkan sebagai calon pemimpin bangsa. Tidak hanya Ganjar Pranowo, semua kader dipersiapkan untuk menuju ke sana. Menjadi pemimpin yang menjawab tantangan bangsa. Ketika seorang kader dinilai sudah siap menjejak ke titik itu, maka jika diberi penugasan, siapapun tidak boleh menolak. Semua harus siap untuk menerima tugas, di level dan posisi manapun. Baik ditugaskan menjadi ketua ranting sampai ketua DPP. Baik diberi amanat sebagai ketua RT sampai presiden sekalipun. Semua harus siap. Tapi mengapa Ganjar Pranowo tidak boleh siap? Mengapa Ganjar Pranowo harus dibesarkan jika akhirnya harus dimatikan? Mikirlah pakai hati nurani. PDIP itu bisa sebesar ini karena ada Joko Widodo. Tanpa Jokowi, PDIP tak ada apa-apanya. Ingat, ini suara rakyat jelata, bukan suara kader atau elit partai. Demikianlah video singkat saya pada kesempatan ini. Bersama saya Sainai, mari kita tetap berpikir kritis untuk menentukan figur pemimpin yang tepat di 2024 nanti. Jangan pernah salah pilih. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.